Salam Sobat Ministry Channel, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi hari ini kita bersama dengan Pastor Tony dan Pastor Michael Gunawan. Hari ini Pak Tony berbicara tentang tema, sebuah tema yang menarik, yaitu kutuk yang menghalangi berkat atau bisnis kita. Seperti apa penjelasan pada Tony? Mari kita dengarkan. Jangan lupa like, comment, subscribe ya sobat-sobat channel. Salam. Iya Pak Daud, banyak orang DM saya dan mereka tanya tentang kutuk, di mana banyak orang merasa bahwa ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk mereka bisa sukses dalam bisnis. Setiap kali ada berkat selalu lari, setiap kali ada berkat selalu gak ada. Nah, mereka selalu minta doa. Nah, gimana Pak solusinya kalau mereka nggak ketemu Pak Daud ini? Ketemu Pak Daud kan mirip kayak nyari Pak Jokowi gitu kan Pak. Wah susah banget gitu kan. Jadi menurut Pak Daud gimana nih solusinya? Ada dua. Pertama, ya memang dia goblok. Oke. Kurang pinter. Atau yang kedua memang kutuk. Nah, tapi kalau itu kutuk, itu pasti ada tanda-tanda gaib. Nah, mungkin Pak Daud bisa jelasin tentang itu dari sisi firman Tuhan juga, karena banyak jemaat baru. Ini yang ikut hampir 4.000. Ada orang malas, nggak kerja, ya pasti miskin. Ya. Nah, ada satu konsep cara berpikir salah, Michael. Ya. Gini ya, pikir salah seperti ini. Saya punya tanah, saya jual, dapat 10 miliar. Nah, 10 miliar ini untuk hidup saya 5-10 tahun ke depan saya nikmatin. Ingat, kalau menurut orang ini nanti di deposito, nanti nikmatin hidup. Secara logika dikatakan masuk akal, betul? Betul? Tapi menurut saya itu bodoh. Kenapa bodoh? 5-10 tahun ke depan nilai uang kan turun. Nilai uang itu turun, inflasi. Kita megang 10 miliar sekarang, 10 tahun ke depan jadi berapa? Nah, makanya saya selalu ajarkan ke anak saya dan diri saya, tidak boleh berpikir seperti itu. Itu cara pikir orang malas. Nah, makanya saya ini, misalnya, saya punya tanah, saya jual 1,5 miliar. Oke, 1 miliarnya ini harus saya investasikan tanah juga. Jangan sampai saya beli ini hilang hanya karena untuk konsumsi kebutuhan hidup. Saya tidak seperti itu, Michael. Jadi kalau saya ada 1,5 M, nah 1 M untuk investasi, nah 500 juta untuk ke depan. Untuk apa? Konsumsi. Nah 500 juta bisa tahan berapa lama? Berapa, setahun, 2 tahun, 3 tahun, kan kita pikir bisa sendiri. Nah itu namanya hikmat. Nah ada orang karena gagal karena goblok, kedua malas ini loh. Iya, iya. Nah, makanya cara untuk berpikir itu harus kita rubah dulu. Iya, iya. Kan kadang nanti saya punya, saya jual untuk pensiun nikmati hidup. Iya. Itu nanti tidak tahan lama habis. Iya. Setuju. Karena apa? Tidak usah banyak-banyak. Orang kalau udah megang uang 10 miliar, waduh, ini ada jam Richard Mille. Oh, Pak Daud juga tahu Richard Mille? Tahu. Oh iya. Saya lihat, kan saya pelihara sapi. Sapi, oke. Wah ini harga 1 jam berapa nih? 2 miliar. Dapat berapa sapi nih? Kan kita ngitungnya sapi. Iya. Jadi semuanya Pak Daud ngitungnya sapi. Oke. Yang mall yang gini, ini orang desa kan loh. Nah, jadi kita ini harus tanamkan hidup kita bahwa kita ini jangan suka beli barang branded tanpa kejelasan. Hanya untuk prestis atau untuk gengsi.
Gengsi itu harganya berapa sih? Iya. Betul nggak Michael? Iya. Jadi saya punya saran ya, uang itu harus, kalau kita punya 10 miliar, ya 8 miliarnya ini harus diinvestasikan. Tapi yang real ya, bukan yang robot trading. Setelah itu ke saham, ke ini, jangan. Yang real, nyata, yang jelas itu loh. Iya. 1+1 2. Iya. Dan mau susah. Iya. Nah, jadi pertama karena males dan Karena males dan bodoh. bodoh. Iya. Nah, yang kedua ya, Michael ya, yang kedua, memang ada kutub kuasa gelap. Nah, gimana Pak bedainnya, Pak? Ada. Kalau kutub kuasa gelap itu selalu ada mimpi ketemu orang-orang yang sudah mati. Iya. Mimpi ketemu orang-orang yang sudah apa tuh mati. Kedua, ada bau wangi setiap malam Jumat atau Selasa Kliwon kalau di Jawa ya. Setelah itu ada bau busuk menyengat, itu malam Jumat. Nah, ada tanda-tanda kayak setiap malam itu ada burung gagak atau burung hantu. Saya ada penampakan roh. Nah, ada tanda-tanda seperti itu. Nah, selama tidak ada tanda-tanda seperti itu, ya malas atau goblok. Oh iya. Kenapa Pak kok bisa sampai ada kutuk, sampai orang bisa kehilangan berkat tiba-tiba setiap kali mau kerja selalu ada aja gitu terus kayak apa penyebabnya dari kutuk itu Pak? Kakek neneknya atau orang tuanya misalnya tumbal. Sekarang itu baru ada yang numbalkan manusia Iya. untuk cari kekayaan. Nah, itu ada kutubnya. Pada itu numbalkan itu ada kutukan darah. Darahnya menuntut. Nah, inilah yang akan menghantui anak cucu. Sehingga rezeki anak cucu itu habis bangkrut sial. Karena ada darah yang ditumpahkan. Kan ada kasus kan numbalkan seseorang kan gitu. Iya. Itu kutub. Nah, kebanyakan tumbal itu karena nanti masalah hukum itu tidak manusia, tapi hewan. Hewan pun juga itu lambang dari anak cucu. Jadi rezeki anak cucu, hokinya itu diambil orang tuanya. Loh kan kasihan Pak anak cucunya. Kalau mereka kan tidak membuat keputusan itu tapi kena dampaknya juga. Kan Alkitab berkata kutuk itu 3-4 generasi. Itu dalam 10 perintah Tuhan. Ya. Nah, ini akibat dosa dari orang tua, anaknya menanggung. Nah, maka Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk membatalkan kutuk ini. Ya. Nah, untuk lepas dari kutuk ini harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk membatalkan kutuk ini. Ya. Jadi solusi untuk memutuskan kutuk ini yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya. Bertobat lahir baru, patahkan kutuk. Dan kutuk pun ada kutuk namanya masa lalu dan masa depan. Dua-duanya dibatalkan. Ya. Nah, kalau semua sudah dilakukan tapi tetap gagal juga, Iya. ya enggak malas ya goblok itu aja. Nah soalnya banyak orang Kristen udah percaya, udah geri, udah ibadah, udah hafal korbannya Pak Daud, udah hafal doa-doa yang diajarkan, tapi tetap aja gak selesai-selesai Pak. Lah itu goblok. Atau Bodoh malas. ya. Oke, gitu ya Pak. Jadi kalau kita udah doa dan mereka udah doa dengan benar, semestinya kutuk udah gak ada. Gini ya, Michael. Dalam hidup ini kita harus belajar jangan cari kambing hitam. Ah itu ya. Wah ini berarti saya dikutuk lagi gini. Jangan. Tapi ubah konsep pikir kita hidup untuk bahasa berjuang. Ya. Nah, suatu perjuangan itu selesai kalau kita sudah meninggal. Jadi selama kita hidup harus berjuang. Ya. Menurut saya demikian. Ya. Ya, demikianlah Sobat Minister Channel penjelasan Pak Daud Tony. Bagaimana tanggapan Sobat Minister Channel? Silahkan dituliskan di kolom komen. Jangan lupa tetap selalu andalkan Tuhan,
agar kita semua boleh berkat dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih buat supportnya, untuk subscribe-nya. Tuhan Yesus memberkati sobat-sobat Ministry Channel. Salam.